Startup, baik kita Evan. Halo dan selamat pagi Startup People. Kembali lagi bersama dengan Putri Maharani tentunya di Startup Klinik RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Dan tentunya kami akan memberikan informasi mengenai startup terbaru nih setiap minggunya maupun juga tips-tips buat teman-teman yang pengen menjalankan startup seperti apa. Dan kami juga tentunya mengundang teman-teman semua untuk bergabung di 0274 4477666 atau bisa langsung DM di Instagram @rbtv_Jogja dan juga menyaksikan melalui live streaming di YouTube RBTV Jogja. Dan senang sekali pada kesempatan pagi hari ini ya Putri bisa berbincang bersama dengan Mas Ahmad Sadi selaku Kepala Akademik dan juga Mas Arif Nur Rohman selaku Kepala Bidang Operasional dan Bisnis Akademik gitu ya. Dan membicarakan mengenai tema kita pada pagi hari ini yaitu Startup for Dummies. Tapi kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Sadi dan juga Mas Arif. Halo, selamat pagi Mbak Putri. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik, akhirnya ditanya kabar aku. Ini berarti sudah di kantor atau di mana nih Mas sekarang? Ya, ini di kantor akademik yang tepatnya di gedung MSC Studio Amikom, Universitas Amikom. Oh, baik. Itu cuma tetanggaan kita ya Mas ya Iya, ternyata. benar. Oke, Mas, ini tema kita pada pagi hari ini adalah Startup for Dummies ya Mas ya gitu. Tapi nanti juga tentunya kita akan membicarakan mengenai akademik juga nih seperti apa. Tapi sebelum itu juga kan banyak sekali nih ya, apalagi di era sekarang yang sudah serba digital gitu. Banyak juga mungkin teman-teman nih yang nggak ngerti apa-apa nih tapi pengen menjalankan startup gitu. Nah, ini apa nih Mas, Startup for Dummies ini kan berarti untuk teman-teman yang nggak tahu apa-apa nih ya, startupnya gitu ya. Nah ini gimana untuk kita untuk mengedukasi teman-teman semua bahwa nggak tahu apa-apa pun kita tetap bisa untuk running startup gitu. Mungkin dari Mas Arif gitu ya. Ya, Oke, baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya kita sering sekali ya menjumpai kata startup ya. Yes. Bahkan di televisi nasional, di berita-berita nasional itu sudah sering sekali muncul kata-kata startup gitu ya. Bahkan ada beberapa orang, misal katakanlah dari Indonesia asli gitu, sudah dikatakan sukses sebagai startup. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Startup for Dummies ini sebenarnya secara bahasa, dummies itu yang berarti orang bodoh, tapi tidak dimaksudkan untuk itu. Startup for Dummies itu diartikan startup untuk pemula atau untuk orang-orang yang belum mempunyai pengalaman gitu ya. Misal adik-adik kita yang ada di mahasiswa gitu ya, sebagai mahasiswa mungkin nggak sih sebagai mahasiswa kita membuat startup. Nah, sebenarnya lewat Startup for Dummies ini diharapkan adik-adik mahasiswa kita itu mengerti bahwasanya siapapun ya, bahkan termasuk masih kuliah pun bisa menjangkau menjadi startup atau membuat startup. Karena pada prinsipnya untuk menjalankan startup Mbak ya, kita itu hanya paling tidak butuhkan tiga hal penting ya. Tiga hal penting. Apa itu Mas? Dan ini teorinya tetap sama Mbak, tidak pernah berubah sejak dulu ya, sejak 2009 bahkan ya sampai sekarang itu teori basicnya tidak berubah. Cuman memang penerapan di lapangannya berubah ya. Kalau zaman dulu mungkin belum ada WhatsApp, sekarang sudah ada WhatsApp dan seterusnya. Seperti itu Mbak ya. Yang penting butuh tiga hal sih kalau menurut saya dan menurut pengalaman kami. Nah, tiga hal itu apa saja gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana memulai ide. Ya, Oke. jadi yang paling penting itu bagaimana memulai ide. Gitu. Yang kedua adalah membuat tes produk. Gitu ya. Oke. Membuat tes produk, belum membuat produk benerannya belum. Tes produk ya mirip beneran tapi nggak seserius produk beneran. Membuat tes produk. Yang ketiga menjalankan tes market gitu ya. Dengan tes produk tadi akan dieksekusi tes market. Nah, untuk bagaimana memulai ide ini biasanya kami mengawali dari ada beberapa faktor. Tapi kalau biasanya kami itu dari pengalaman aja. Jadi kami selaku tahu sendiri ya, kita juga gelarnya Eskom gitu ya, atau mungkin masa di Mkom atau semacamnya. Sebagai mahasiswa IT, kita tuh sering ditanya macam-macam sama orang-orang. Mas, bisa servis printer nggak? Mas, bisa ngehack akun Facebook mantan saya nggak? Kayak gitu ya. Bahkan ada saudara, teman, tetangga yang aktif di sekolahan gitu ya. Dia nanya, Mas, bisa bikin aplikasi untuk sekolah nggak? Nah, seperti itu. Dan frekuensinya berkali-kali. Itu ya, itu dari faktor eksternal, dorongan eksternal. Akhirnya kami menemukan ide gimana kalau kita membuat startup, membuat satu produk yang bisa dipakai untuk banyak sekolah. Nah, itu salah satu contoh itu ya, bagaimana
mendapatkan ide gitu ya. Mm-mm. Kemudian ada juga kawan-kawan saya yang lain, dia mendapatkan ide itu dari profesi, dari pekerjaan. Dia sering suka melihat profesi barbershop gitu. Kawan kita itu ada suka melihat profesi barbershop. Kemudian barbershop itu biayanya banyak ya, karena harus sewa tempat, sewa AC, miliki AC, promosi dan sebagainya. Kemudian dia punya ide bagaimana kalau kita bikin startup, bikin aplikasi, menemukan antara barberman lepas gitu ya, yang nggak perlu nyewa tempat dan semacamnya itu, ke end user langsung tuh. Dengan demikian sudah sekian besar biaya terpangkas ya. Idenya sederhana sekali dia, Mm-mm. tapi keren. Saya akui keren. Jadi itu ya bagaimana memulai ide. Ada juga yang ketiga. Ini ada di bukunya Prof. Yanto, yaitu memulai startup dari hobi. Itu yang ketiga. Jadi ada orang hobinya ini ya, misal entah mancing, entah main bola atau semacamnya, dia bisa memulai startup dari situ gitu ya. Oke. Bahkan game-game besar Mm-mm. ya, game-game besar yang sering kita jumpai, Age of Empire, kemudian ada Football Manager yang belakangan ngetren lagi di Indonesia, Football Manager, itu juga diawali dari hobi. Oke. Gitu ya. Itu untuk yang bagian pertama, bagaimana memulai ide. Masih di bagian memulai ide, yang kedua adalah bagaimana membentuk tim. Mm-mm. Tim ini kalau bagi saya sebenarnya sederhana, Mbak. Ciri-ciri dia bisa kita jadikan tim itu yang pertama adalah orang yang sefrekuensi. Belum tentu orang katakanlah harus bergelar tinggi dari kampus mentereng, belum tentu ya. Bagi saya itu orang yang sefrekuensi, yang katakanlah satu aliran gitu ya, Mm-mm. dan mau menerima ide itu dan mau membangun bareng. Di sini semua pasti sudah pernah mendengar kisahnya si pendiri Facebook itu, siapa itu? Mark ya. Mark Si Mark Zuckerberg itu dia mengumpulkan sekian banyak temannya gitu kan. Apakah semuanya diambil? Tidak gitu ya. Apakah yang diambil memang anak dari orang-orang pemilik modal? Tidak. Tapi yang diambil adalah orang yang mau menerima idenya, orang yang sefrekuensi, orang yang mau membangun meneruskan ide itu. Selain itu juga yang dari Cina itu Alibaba itu sama Mas Pak Jack Ma ya. Jack Ma. Ya, Itu betul. si Jack Ma juga sama. Ya. Mm-mm. Dia mengumpulkan orang-orang yang mau menerima idenya dia dulu, gitu ya. Itu untuk masalah membangun tim nih. Jadi bisa dibilang nyari orang yang sefrekuensi dulu. Dan jumlahnya relatif kecil ya. Jadi semua itu jumlahnya berapa itu? Ada Di bawah 10 lah ya. Di bawah 10 ya. Gitu, di bawah 10. Dan kalau kita ingat zaman kita kecil Mas, di madrasah itu ya, kita diajarkan ada namanya asabiqunal awalun Mas. Iya. Itu 10 orang yang pertama kali bergabung dengan Nabi Muhammad. Kemudian sampai saat ini orang Islam di dunia itu nyampe 2 miliar, hampir 2 miliar. Gitu ya. Jadi dimulai dari orang-orang kecil dulu, tapi yang sefrekuensi dia. Betul. Gitu ya. Sefrekuensi. Yang Bahkan mendukung misi. yang mendukung misi. Ya, Yang mendukung misi. Bahkan dari latar belakangnya belum tentu orang mentereng ya. Iya. Dari latar belakangnya itu. Yang penting orang mau sefrekuensi dulu, Mbak. Mm-mm. Gitu ya. Ini masih di bagian ide gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini masih bagian dari ide tadi ya. Yang ketiga adalah mampu membuat definisi gitu ya. Misal kalau kami berdua ini kan di akademik ya. Itu mampu menjelaskan akademik itu apa gitu. Banyak orang yang masih terjebak di definisi gitu ya. Bahkan di hari pertama mencetuskan ide, dia tuh hawanya buru-buru gitu, buru-buru pengen dang-dang ngoding, pengen segera meng-create produknya gitu ya. Tapi dari definisi sendiri dia belum mampu menjelaskan. Nah ini kalau menurut saya salah langkah ini. Ibarat bayi itu belum sempat tengkurap, belum sempat berangkang, pengennya bisa jalan. Nanti terjebak, nanti otomatis terjebak karena ada satu tahapan yang dia skip ya. Itu poin nomor 1 Mbak ya, bagaimana mendapatkan ide. Poin yang kedua, bagaimana membuat tes produk. Tes produk ini sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, gitu. Apakah iya ide yang kita cetuskan itu bagus? Apakah iya ide yang kita cetuskan itu dapat diterima masyarakat? Gitu. Jangan-jangan ide itu bagus hanya dalam imajinasi kita aja, gitu kan? Belum tentu masyarakat membutuhkannya. Jangan-jangan seperti itu loh. Nah, maka untuk menyelamatkan kita biar gak terjebak di banyak hal ya sudah, kita mending membuat tes produk ya, satu produk dulu aja. Atau ya katakanlah kalau ini
kalau bukan bidang IT lah, misal keripik gitu ya, buatnya jangan banyak-banyak dulu lah ya. Bahkan desain kemasannya pun ya ala kadarnya dulu. Jadi, tapi tes produk ini tidak boleh menghilangkan substansi dari produknya. Misal kalau kita di akademik, tes produknya kita itu adalah web company profile ya Mas. Iya. Untuk sekolah-sekolah kita kasih web company profile, dia mau pakai enggak? Dia suka atau enggak? Gitu ya. Makainya sudah bertahan berapa lama? Kayak gitu. Jadi membuat tes produk. Di sini murah sekali. Nggak perlu meng-hire banyak programmer gitu ya untuk membuatkan produknya karena baru tes produk gitu kan. Nah, kemudian tes produk itu mulai kita jalankan tes market gitu ya. Belum market yang sebenarnya. Emang bedanya apa Mas? Tes market dengan market? Oh gampang. Kalau tes market itu orang-orang yang sudah kita kenal, sekolah-sekolah yang tadi nanya ke saya, gitu ya. Kemudian saudara-saudara yang punya sekolahan, atau bagi Mas Adi yang dosen, ada keluarga dari mahasiswanya punya sekolahan, nah itu masih tes market itu ya. Kalau market yang sebenarnya itu benar-benar klien profesional, klien yang tidak kenal sama sekali, kita masih tes market, gitu ya. Nah, setelah membuat produknya, tes produk, kemudian membuat tes market, kita akan mendapatkan feedback dari sana ya, kelebihan kekurangan kita itu apa yang harus diperbaiki, dan dari situ sebenarnya kalau secara fisik kita sudah lelah, secara hati dan perasaan kita juga sudah lelah, jangan diteruskan. Mending cut, bikin ide yang lain gitu loh. Kita cari tapi dari gitu ya, Mas, dapatkan feedback, gitu ya, dapatkan feedback, kita kok makin semangat gitu ya. Kita makin menggelora, membara, hati dan perasaan kita kok makin bunga semeringah. Itu berarti itu indikasi untuk dilanjutkan. Seperti itu ya. Begitu Mbak. Salah satunya akademik itu ya Mas, nanti juga kita habis ini akan ngobrolin juga mengenai akademik itu apa. Tapi Mas, ternyata kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi kita akan jeda terlebih dahulu nih Startup People. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Startup Clinic RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Remy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Oke, Startup People masih bersama kami tentunya di Startup Clinic RBTV dan masih bersama dengan Mas Sadi selaku Kepala Akademik dan juga Mas Arif selaku Kepala Bidang Operasional dan Bisnis Akademik ya. Tadi juga sudah membicarakan mengenai Startup for Dummies-nya dibuat teman-teman nih, penting banget untuk mengingat 3 hal, yaitu ada memulai ide, membuat tes produk dan juga menjalankan tes marketnya ini ya, yang tadi juga sudah dijelaskan. Dan contohnya nih yang bisa dijelaskan lagi oleh Mas Sadi, karena ini hasil dari memulai ide, tes produk dan juga menjalankan marketnya ini akhirnya berbuah hasil menjadi akademik seperti itu Mas Adi ya?
yang sekarang bahkan juga sudah berjalan gitu. Nah mungkin boleh diceritakan juga nih Mas Hadi dari awal mulanya akademik ini sendiri muncul seperti apa dan akademik ini sebenarnya tuh apa gitu. Baik, memang tadi yang disampaikan oleh Mas Arif bahwa mulai dari tim yang satu pemikiran, akhirnya kami dengan Mas Arif ini diskusi, tercetuslah akademik ini. Nah, memang kami juga di lain sisi juga selain praktisi sebagai akademisi juga, kami senang mengajar. Nah, iya. Kemudian memang dari faktor eksternal ini, kalau di Indonesia kan memang banyak sekali sekolah dari semua jenjang, mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, banyak sekali di Indonesia, dan memang peluang ke sana itu masih banyak gitu. Nah, akhirnya kami memiliki mendapatkan tantangan lah dari kantor kami untuk membuat produk yang bisa memiliki nilai ekonomi, maka tercetuslah akademik ini gitu. Oke, kemudian hadirlah si akademik ini gitu ya Mas ya. Nah ini kalau untuk akademik sendiri ini untuk klien-kliennya sendiri apa nih Mas yang mungkin bisa ditawarkan juga kayak gitu? Ya, akademik ini ada banyak panel ya Mbak. Artinya siapa sih penggunanya gitu ya. Pertama memang kami mengawali dari target kami ya, itu memang sekolah-sekolah swasta. Artinya biasanya kalau sekolah swasta itu kan banyak sekali jenjang dalam satu yayasan. Makanya kami memiliki 9 saat ini memiliki 9 panel, mulai dari panel untuk pemilik yayasan sehingga bisa mengontrol untuk seluruh sekolah yang dimilikinya, seluruh jenjang. Kemudian yang kedua adalah panel kepala sekolah. Harapannya dari panel kepala sekolah gitu ya Mas Arif ya, bisa mengontrol dari sisi kegiatan sekolah, kemudian dari sisi neraca keuangan, sehingga ketika ingin membuat sebuah kegiatan-kegiatan sekolah itu tahu gitu. Kemudian juga panel keuangan. Nah ini pasti ini sangat penting sekali. Ada panel keuangan sehingga kita tahu neraca terkait dengan pemasukan dan pengeluaran di sekolahan. Kemudian ada panel akademik, panel guru dan siswa. Kemudian juga ada panel wali kelas ya, wali murid. Kemudian ada panel PPDB dan juga web informasi. Nah, mungkin itu deh yang kami buat untuk akademik. Jadi memang misi kami kan berdampak, bermanfaat bagi sesama di era digital ini. Nah, kami mencoba membuat produk itu dengan fitur yang lengkap yang kami sebut dengan sistem informasi manajemen sekolah terpadu. Ya, di situ juga ada LMS juga nantinya. Nah, dari sistem terpadu itu apakah mahal tidak ya? Jadi kita konsepnya adalah gotong royong tadi dan juga memiliki manfaat lebih gitu. Tetapi tidak memberikan harga yang mahal, karena memang kami misinya selain juga mencari ekonomi juga untuk bermanfaat untuk sesama gitu. Barangkali Mas Arif bisa nambah ini. 9 panel itu kan akan terus bertambah Mas. Ya. Itu sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Jadi nanti kalau katakanlah pengguna membutuhkan, Mas kita butuh CBT Mas gitu. Ya sudah, tidak masalah, kita kembangkan CBT untuk para pengguna-pengguna kita gitu ya. Karena ini prinsipnya gotong royong. Jadi satu ini di satu platform di kami nanti akan ada banyak sekali sekolah-sekolah yang menggunakan. Nah, fitur yang diminta oleh sekolah tertentu itu pastinya akan bermanfaat untuk sekolah-sekolah yang lain. Sehingga 9 panel tadi itu adalah per April 2022. Mungkin Mei sudah berubah. Mungkin Juli sudah lebih banyak lagi. Seperti itu, Mbak. Wow, luar biasa. Jadi memang ini sangat membantu juga untuk sekolah-sekolah yang kira-kiranya untuk mengontrol kegiatan maupun juga keuangan maupun juga daripada murid, siswanya dan juga guru-gurunya sendiri, seperti itu ya Mas ya? Betul. Kami tidak melihat dari sisi jumlah siswanya gitu ya. Kadang ada, kemarin tuh ada yang tanya, Mas saya punya siswa cuma 150, bisa enggak menggunakan akademik? Ya enggak apa-apa, kita layani gitu. Jadi memang kita konsepnya gotong royong gitu. Tidak berarti dengan dana yang sedikit kita kasih cuma 1 panel, 2 panel, 3 panel, enggak.
Jadi semuanya untuk bersama gitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi nanti bisa untuk sekolah-sekolah ya nih untuk menggunakan akademik ini ya. Nah ini kan juga merupakan salah satu startup yang berhasil juga nih Mas ya, akademik yang ternyata memang sangat dibutuhkan oleh pasar gitu ya. Dari tes market ini ternyata feedbacknya bagus, kemudian oke, kita mulai coba untuk langsung ke klien-klien yang profesional tadi yang seperti Mas Arief katakan gitu ya. Nah ini gimana nih Mas caranya untuk kita sebagai apa istilahnya running startup gitu ya, agar bisa juga nih seperti akademik. Jadi mungkin nanti dari timnya gitu, untuk membentukkan timnya tuh harus seperti apa strateginya, kemudian juga mungkin dari sisi membuat target marketnya tuh seperti apa, ini strateginya seperti apa nih Mas? Oke. Jadi Mas Arief. Oke, Kalau untuk tes market ke profesional itu sebenarnya teori basicnya udah umum sekali ya. Katakanlah orang mau musim kampanye ya dia mendekati marketnya gitu ya. Atau kita mau PDKT ya mendekati marketnya gitu. Karena di sini kan tergantung cara gitu ya. Makin efektif caranya itu makin sedikit biaya yang dikeluarkan, kemudian makin banyak market yang kita dapatkan gitu ya. Pertama kita mulai dari yang gratis-gratis dulu deh ya. Misal kita medsos tuh ya. Di medsos itu contohnya Instagram ada istilah follow unfollow gitu kan. Nah yang kita follow itu sekolah-sekolah Mbak. Jelas sekali karena kita target marketnya sekolah, target pengguna kita sekolah, tentu yang kita follow para sekolah. Kemudian katakanlah kita nge-follow 1.000, target saja 10% akan fallback. Paling tidak dari 1.000 itu kita dapat follower 100 sekolah. Dan ini sudah sangat bagus sekali. Itu yang pertama itu ya, dari yang gratisan. Nah, yang kedua kita juga ada yang cukup berkelas gitu ya. Kita tahu di Amikom itu dalam 1 tahun lebih dari 350 sekolah kunjungan gitu ya. Nah, itu target market yang empuk gitu ya. Karena kalau saya melihat mereka kunjungan, wah ini market saya ini. Seperti itu. Betul. Daripada ini kan mereka kunjungan nggak dapat apa-apa, ini dapat akademik gitu. Dan kita tawari udah free trial 1 bulan bebas gitu ya, tidak ada biaya apapun 1 bulan, tidak ada paksaan gitu, mereka akan tertarik. Yang kedua kita pakai konten Mbak. Jadi kalau sekarang itu katakanlah kita udah mungkin loh ya, udah mulai nggak zaman kalau kita cuma dijejeli brosur gitu ya. Paling enak kasih keripiknya nyoh di taster dulu. Nah, kalau doyan, kalau suka beli kan gitu biasanya. Sama, kita juga pakai konten ya. Kita buatkan konten-konten edukasi, konten-konten pendidikan untuk Pak gurunya, misal tutorial mengganti background pas foto. Atau membuat Excel untuk keuangan sekolah. Nah, tutorial-tutorial seperti itu. Tapi nanti di tengah-tengahnya ya ada soft marketing juga untuk menggunakan akademik. Kira-kira seperti itu sih Mbak strategi yang saat ini. Kalau tambahan dari saya, kita juga bisa ya apapun ya, startupnya apapun ya. Misalkan contoh kalau di akademik ini kan memang penggunanya sekolah. Artinya sekolah ini yang memiliki keputusan itu ya bisa dari yayasan, bisa dari kepala sekolah. Ya sudah, kalau misalkan di Jogja ada forum silaturahmi kepala sekolah, ya sudah kita ikut nimbrung. Gitu. Jadi di sini sebenarnya kita bukan hanya misinya jualan, tetapi juga membantu terkait dengan apa itu meningkatkan akreditasi sekolah gitu. Nah, dengan cara adanya mengadakan adanya sistem elektronik ini. Gitu. Karena tujuannya sebenarnya dari startup sendiri itu adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu ya, Mas ya. Gitu. Nah, kalau sejauh ini mungkin apa lagi nih? Kalau tadi kan juga sudah 9 panel gitu ya. Mungkin adakah yang ingin nanti lagi di-develop atau mungkin ada tambahan untuk apa gitu? Mungkin dari akademik sendiri. Untuk kedepannya ini memang kami mengembangkan LMS dan CBT gitu. Artinya yang penggunanya siapa sih? Pasti yang ingin membuat soal ujian, ya mengadakan tes itu pasti kan dari setiap guru ya, ataupun ingin membuat ini ujian tengah semester, akhir semester itu biasanya dari TU. Nah yaudah, jadi panel CBT dan LMS ini difungsikan untuk guru, untuk tenaga akademik ataupun dari sisi siswanya, karena
semuanya materi semuanya kan diarahkan ke digital kan kayak gitu. Betul. Oh, Oke Mas, ternyata nih nggak terasa ya, kita tadi ngobrol juga sudah hampir habis waktunya. Mungkin ada dari Mas Arief dan juga Mas Hadi ada closing statement. Mungkin monggo dari Mas Arief dulu Mas. Kalau dari saya closing statementnya ya, mengingat tadi materi saya adalah startup for dummies gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba startup, jangan pernah takut memulai gitu ya. Karena nanti Anda akan menyesal dan kebodohan itu ada biayanya. Itu Mbak. Wow, oke Mas Arief. Monggo, silakan Mas Hadi. Kalau dari saya ya artinya ketika kita ingin membangun startup pasti ada sisi kita akan memberikan manfaat. Ya sudah, ya karena kita hidup cuma sekali, kenapa tidak memberikan manfaat kepada orang lain? Wow, Gitu. betul luar biasa sekali nih Mas Arief dan juga Mas Hadi ya. Ini kayaknya kita masih harus ngobrol-ngobrol lagi nih next time ya Mas, karena kurang nih sepertinya waktunya nih ya. Mbaknya sudah seidi mungkin sama nanti kita, next Mas. bisa kita ngobrol-ngobrol lagi, dan tentunya sukses terus dan sehat-sehat selalu untuk Mas Arief dan juga Mas Hadi ya. Sukses juga Ya, untuk terima akademiknya. kasih. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dan memberikan waktu dan kesempatan pada hari ini, dan juga terima kasih untuk Startup People yang sudah menyaksikan, dan tentunya kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi Putri Maharani pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Startup, make it happen. Bye-bye.